metode penelitian ya kalau di artikelnya, maka hasilnya itu bisa kita reproduksi, bisa kita duplikasi walaupun beda bidang ilmunya. Kemudian secara waktu itu relatif singkat dan tidak mahal. Nah, ini kenapa relatif? Kalau secara waktu ya karena kembali ke masing-masing. Kalau masalah biaya ada dua hal. Yang pertama itu dataset yang kita butuhkan itu bisa kita ambil ada dua opsi. Pertama, kita mengambil dari database yang itu berbayar seperti Scopus ataupun Web of Science, PubMed juga setahu saya berbayar, kemudian Dimension juga ada yang premiumnya. Itu mungkin kalau kita disponsori oleh lembaga jadinya murah ya karena bisa kita akses langsung. Tapi kalau tidak disponsori siapa-siapa jadi mahal karena biaya langganannya mahal. Atau bisa juga kita ambil dari database yang gratisan. Nah, tapi mungkin kalau gratisan jadi mungkin ada keterbatasan tertentu ya. Gitu. Bisa juga dibantu dengan pihak ketiga seperti POP, Publish or Perish. Nah, itu POP merupakan pihak ketiga yang menjadi jembatan antara kita dengan database yang tadi pada berbayar itu. Tapi juga POP memiliki keterbatasan tersendiri. Gitu. Nah, jadi beda tetap saja berbeda dengan kalau kita langsung mengambil dari database-nya secara langsung. Terus secara waktu relatif cepat dilakukan. Jadi kalau kita pelatihan penyusunan artikel itu dalam 4 sesi juga insya Allah sudah sampai bisa jadi suatu artikel bisa sampai proses submit bahkan gitu. Karena memang cepat kalau fokus. Nah, tapi ada keterbatasannya juga. Yang pertama ya jelas dia terbatas hanya aspek kuantitatif ya. Jadi kalau kita mau tambahan lainnya misalnya konten analisis kita harus menambahkan sendiri ya. Jadi dia tidak ada otomatis konten analisisnya di riset bibliometrik. Gitu. Kemudian bergantung pada kelengkapan database. Jadi mungkin kalau kita mengambil dari suatu database tertentu, kalau topiknya betul-betul masih sangat jarang, biasanya sedikit gitu. Jadi harus menggabungkan dari database lain gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian dia tidak menilai kualitas konten. Jadi di bibliometrik ini tidak ada konten analisis. Kalau ada konten analisis berarti itu tambahan dan metodenya berbeda dengan bukan ada di bibliometriknya. Kemudian adanya variasi antar bidang studi, termasuk perbedaan frekuensi publikasi dan budaya sitasi. Ini maksudnya adalah karena tadi ya, riset bibliometrik ini kita melihat angka. Ya, jadi misalkan artikel berjudul A yang itu bidangnya social science, itu misalnya diterbitkan tahun 2024, itu sudah dikutip sampai 100 citasinya. Sedangkan misalnya satu lagi artikel B karena itu bidangnya yang spesifik misalnya apa energi nuklir gitu ya, otomatis kan masih sangat jarang penelitinya juga sedikit. Sama-sama diterbitkan 2024 tapi citasinya tadi 100, yang satu lagi yang energi nuklir ini citasinya 10. Berbeda kalau secara numerik ya, mungkin kalau ya social science tadi 100 bisa jadi kalau secara numerik mungkin secara kuantitas yang tadi social science 100 itu jadi dianggap besar ya. Tapi kalau kita kembali kaji lebih mendalam, sebetulnya citasi 10-nya milik energi nuklir itu ya sebanding dengan 100 yang social science gitu. Ya, ini bukan berarti apa ya mendiskriminasi yang wah ini berarti gampang, bukan, tapi tadi ada bidang yang mapan atau ada juga bidang yang emerging field. Jadi memang wajar kan dalam namanya perkembangan ilmu ada bidang-bidang yang itu sangat baru. Otomatis masih jarang penelitiannya, juga jarang citasinya. Tapi nah itu harus jadi analisis bahwa bukan berarti citasinya hanya 10 itu dia eh, kualitasnya atau pengaruhnya kecil gitu. Kita lihat lagi bidangnya bidang apa dulu gitu. Seperti itu. Itu salah satu keterbatasan sebenarnya dari riset bibliometrik. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jadi angka jangan ditelan mentah-mentah. Kita cek kembali ini penelitiannya bidang apa gitu. Apakah sudah bidang yang mapan atau masih yang emerging field tadi gitu. Manfaat analisis bibliometrik, kenapa tadi di awal saya katakan bahwa pelatihan ini bukan pelatihan penyusunan artikel, pelatihan ini merupakan pelatihan analisis bibliometrik, karena analisis bibliometrik ada manfaatnya itu lebih, kalau tadi secara fungsi ada dua ya,
riset performance dan science mapping, kalau secara manfaat nih bagi kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, praktisi mungkin ya, itu ada 5 yang kami rangkum. Yang pertama, kita bisa melihat jurnal atau paper inti dari topik yang kita tekuni. Nah, jadi nanti muncul tuh artikel yang itu paling banyak dikutip di topik yang sedang kita teliti. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai salah satu rujukan utama gitu. Misalkan kalau kita sedang menggunakan metode SMPLS gitu ya untuk penelitian kita bisa melihat yang banyak dikutip itu hair. Ya, kita bisa jadikan hair tersebut menjadi rujukan utama karena begitu sering dikutip ya kita cek ternyata uh, memang dia fokus membahas MPLS gitu. Dan kita bisa ambil jurnal dan paper inti di topik yang kita tekuni. Kita juga bisa melihat jurnal-jurnal yang fokus mempublikasikan topik-topik yang kita teliti. Kita bisa melihat jurnal apa saja yang fokus misalnya tadi energi nuklir atau mungkin di pendidikan apa ya pendidikan inklusif misal gitu. Kita bisa melihat jurnal-jurnal atau publisher-publisher yang itu fokus produktif di penelitian tersebut. Kita juga bisa melihat penulis berpengaruh ya tadi melihat dari produktivitasnya dan juga impact dari tulisan-tulisannya. Nah, sehingga kita bisa kalau kita butuh kolaborator, nah kita bisa menentukan bisa menarget gitu ya kira-kira siapa yang akan kita jadikan kolaborator atau mungkin promotor ya atau mungkin supervisor atau apapun lah gitu. Nah, kita juga bisa melihat tren dan peluang riset yang berikutnya. Kalau mungkin yang masih bingung untuk disertasinya atau tesisnya, dan bisa salah satunya dengan analisis bibliometrik. Untuk tinjauan pustaka yang lebih komprehensif, nanti ada dataset itu terfokus di topik yang kita sedang teliti ya, dengan nanti search query-nya nanti akan fokus ke topik yang sedang kita teliti, nanti tinjauan pustaka kita lebih komprehensif lagi, lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita mengambil dari database seperti Scopus ataupun Web of Science, ya otomatis lebih jelas ya kredibilitasnya gitu. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah peluang terbit paper sebagai luaran riset. Nah, jadi bagi kita sekalian, bagi yang mungkin sedang tugas akhir di studi ya S1, S2 atau S3-nya, biasanya kan ada syarat ya, terutama mungkin yang S2 atau S3 ada syarat sebelum ujian itu harus menerbitkan dulu paper. Nah, itu biasanya kan penelitiannya belum selesai, tapi kan paper harus sudah ada. Nah, biasanya disiasati dengan menerbitkan paper berupa riset bibliometrik. Ya, gitu. Biasanya lebih, karena kan tidak perlu menunggu selesai, tapi kita bisa membuat artikel yang itu berhubungan dengan topik penelitian, disertasi atau tesis kita, dan bisa kita terbitkan. Biasanya diterima oleh kampus sebagai syarat tadi, syarat untuk ujian. Oke. Selanjutnya, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan analisis bibliometrik. Kita bisa melihat set of the art dari area penelitian kita, kemudian posisi dari penelitian kita, ya. Jadi kita bisa positioning ada di mana sih penelitian kita ini? Apakah jangan-jangan sudah di tema yang sudah jenuh atau mungkin tema yang masih berkembang, masih sangat bagus untuk dikembangkan atau di mana gitu. Nah, kemudian ini how can I extract emerging trends, kemudian bagaimana mendapatkan quick overview dari apa yang sedang happening di field kita, siapa potensial kolaborator, siapa kira-kira yang co-authors dari yang kita tahu, kemudian apa sih yang biasanya yang sering topik-topik yang diteliti gitu ya di suatu grup peneliti, kemudian what are the scientific origins dari riset field kita, keyword apa yang relevan dengan penelitian kita, paper mana yang harus kita baca, yang kita jadikan rujukan, jurnal mana yang bisa kita targetkan sebagai tempat kita mempublikasikan. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang dijawab dari riset bibliometrik. Ini sumbernya yang bisa bisa diakses ke sumbernya juga tentang ini. Ini kalau ini research question-nya yang sering muncul dalam analisis bibliometrik. Prospective authors, jadi negara mana, lembaga atau universitas mana yang atau institusi mana ya yang itu produktif sekali meneliti tentang topik tertentu gitu ya. Misalkan nuklir, wah itu Cina atau siapa ya.
Amerika mungkin yang sangat produktif meneliti tentang topik nuklir. Kemudian jurnal yang relevan ya jurnal-jurnal mana yang mempublikasikan ya, suatu topik, kemudian dari tahun berapa, perkembangannya dari tahun ke tahun itu bagaimana gitu ya. Nanti dia masuk ke zona satu apa dua atau tiga gitu ya. Apakah dia hanya memang fokus ya sampai 50% lebih dari artikelnya itu menerbitkan topik tersebut. Nah, itu bisa dilihat dengan bibliometrik. Kemudian tentu saja yang paling ini kita melihat hot topic dan hot trends ya. Jadi topik dan trends yang masih hot itu apa gitu. Nah, jadi kita bisa juga lihat oh penelitian kita nih itu masih masuk ke hot topic atau mungkin sudah masuk ke yang cold topic gitu. Sambil saya jawab dulu pertanyaan, sumber dataset bibliometrik yang baik apakah harus dari Scopus atau bebas? Eh Kalau tidak harus, jadi itu tergantung pertama dari topik penelitian kita. Mungkin untuk topik medis ya tentu saja paling bagusnya dari PubMed. Nah, PubMed yang fokus menerbitkan eh, menerbitkan naskah-naskah ilmiah yang itu dalam bidang medis. Nah, dalam bidang-bidang lain, nah itu kembali lagi ya kan ini berdasarkan kalau berdasarkan pengalaman kami memang kalau yang diterbitkan di Scopus, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, naskah-naskah riset bibliometrik yang diterbitkan di Scopus itu rata-rata database yang digunakan. Jadi saya tidak akan berkata mana yang terbaik, mana yang baik ya, kecuali tadi yang medis karena memang PubMed itu fokus sekali di medis. Nah, tapi kalau untuk bidang lainnya, kalau dari pengalaman kami dari artikel-artikel yang diterbitkan di Scopus ataupun Web of Science itu rata-rata dataset yang diambil oleh para peneliti itu diambil dari database Scopus atau WOS atau PubMed tadi. Jadi di antara itu ada yang menggunakan dimension tapi sebagai tambahan. Jadi kalau mau menggabungkan biasanya ditambahkan dengan dimensions gitu. Tapi rata-rata itu Scopus dan Web of Science. Ada alasannya nanti akan saya sampaikan. Tapi bukan masalah baik terbaik ya, tapi lebih ke kebutuhan dataset untuk analisisnya. Apakah dengan analisis biometrik ini bisa mencari novelty kebaruan dalam penelitian disertasi? Bisa. Jadi kita bisa melihat topik apa yang kira-kira itu masih miss ya. Masih miss ya, gap riset ya, riset. Otomatis dengan kita mengisi kekosongan riset tersebut, ya tergantung nanti dari hasil penelitian kita apa. Kalau kita mengisi kekosongan riset tersebut nanti apakah hanya tujuannya untuk to know, to do, tergantung ya. Nanti apakah itu sudah ada atau belum ya, apakah itu sudah jadi novelty, bergantung lagi ke nanti apa yang kita hasilkan dengan mengisi kekosongan gap riset tersebut. Tapi sangat bisa. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini contoh ruang lingkup analisis bibliometrik dari artikel-artikel yang diterbitkan yang mengenai riset bibliometrik. Jadi bibliometrik itu ada yang tadi dari area, jadi kita mau mengevaluasi atau melihat science mapping maupun evaluasi riset performance dari suatu wilayah atau area tertentu, ya ini misalnya dari Southeast Asia, ya bibliometric analysis of bacterial central nervous system infection research in Southeast Asia. Kemudian ada juga yang berdasarkan waktu, ya periodik itu 30 tahun of international transaction on operational research past, present, and future direction. Ada yang kalau ini tahunnya dibatasi ya 30 tahun. Kalau ini ada yang waktu tapi dia dari awal adanya publikasi tentang apa ini tuberkulosis sampai tahun terakhir diteliti. Ini ada yang jadi sepanjang masa tentang topik tersebut. Nah, ada yang bentuknya rankingan seperti ini. Nah, ada top mungkin berapa? 20, top 10 gitu ya. Nah, ini rank 100 ya, ranking 100 dari 100 yang citasi terbanyak ya. 100 perankingan 100 dari jumlah citasi tentang ini, anterior cervical discectomy and fusion. Nah, ini jadi contoh-contohnya ruang lingkup analisis bibliometrik. Jadi kita bisa tadi wilayah, tahun tertentu, atau mungkin tahun dari awal, semua ya sepanjang masa, atau mau perankingan. Bisa. Mungkin perankingan apa penelitinya mungkin gitu ya.
bisa. Jadi top 10 authors yang paling berpengaruh gitu terkait suatu topik. Nah, bisa juga. Kemudian ini ada langkah-langkah analisis bibliometrik. Ini sumbernya ya yang kami ambil. Jadi ada 4 langkah utama dalam melakukan analisis atau riset bibliometrik ini. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan kita, kemudian kita tentukan skopnya, apakah tadi masuk skop kecil, besar, menengah ya, atau ternyata kita global, berarti mungkin masuknya ke skop besar. Nah, kemudian kita pilih tekniknya, ya pilih tekniknya. Nanti ada teknik-teknik analisis bibliometrik itu ada sudah disinggung juga tadi ya, ada co-authors, ya, kemudian coupling, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengkolek data. Nah, kolek data kita pastikan kembali lagi ke belakang. Scope kita masuknya ke yang mana, kemudian apakah database-nya itu mengcover apa data yang kita butuhkan. Jadi makanya nanti penentuan database yang kita pilih itu bergantung dari tekniknya kita mau melakukan teknik apa. Nah, di teknik tersebut ada kebutuhan data yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan data tersebut itu bisa dipenuhi atau tidak oleh database yang kira-kira nih kita awalnya tentukan mau database A. Nah, bisa nggak database itu memenuhi kebutuhan dataset kita? Nah, kalau kira-kira bisa, oh kok Sun Dimensions, oh sudah memenuhi kok karena kita hanya mau science mapping saja gitu ya, mau co-authorship saja. Nah, itu mungkin bisa hanya diambil dari Dimensions gitu. Kemudian kita juga harus melihat ketika mengkolek data, apakah data kita bersih dari error. Nah, ini adalah tahapan yang juga tidak boleh dilewatkan mengenai cleaning data ini atau pembersihan data dari error karena eh, data yang kotor ya atau yang tidak melalui tahapan pembersihan itu nanti akan sangat mempengaruhi ke visualisasinya. Nah, masalahnya di analisis bibliometrik ini yang akan kita analisis adalah memang visualisasinya itu. Jadi kalau sampai ada bias di visualisasinya, otomatis nanti hasilnya ya tidak akan robust gitu. Gitu. Jadi harus dipastikan data kita diusahakan bersih dari error. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi minimal upayakan semaksimal mungkin lah gitu. Kemudian datasetnya sesuai kebutuhan atau tidak ya tadi. Nah, baru setelah itu kita bisa analisis, kemudian apakah data-data yang kita nanti display itu memenuhi dari tujuan penelitian kita, bagaimana penulisan kita dapat dimengerti atau tidak gitu ya. Nah, itu sudah reportnya. Di sini nanti yang jadi penentunya report kita ya tadi ya, hasil kita bagus atau tidak, bias atau tidak gitu. Kalau data kita sesuai ya, kita mencarinya itu betul-betul topiknya fokus pada topik penelitian kita, data yang kita ambil juga bersih, itu betul juga fokus ke memang topik kita, kemudian bersih dari error, tidak ada duplikasi. Biasanya sih duplikasi yang jadi masalah, duplikasi dan outlier ya. Outlier itu yang dia sama sekali tidak nyambung tapi masuk ke data kita. Nah, itu kita harus bersihkan di awal. Nah, ini tadi jenis-jenis teknik analisis bibliometrik. Nah, kan tadi kita harus memilih ya di awal. Nah, ini ada 5 jenis analisis bibliometrik. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah melihat di Fosviewer, bagi yang sudah mencoba mengotak-atik Fosviewer, ada teknik analisis bibliometrik ya. Itu ada co-authorship. Itu kita bisa melihat siapa saja penulis kolaborator yang potensial, dan pengaruhnya bagaimana. Nah, jadi kita bisa melihat itu dengan produktivitasnya ya dari angka-angka mereka melakukan penelitian di topik tersebut, juga dari angka citasinya. Nah, kemudian citation ya kita bisa melihat siapa saja peneliti dan jurnal yang paling berpengaruh dari jumlah citasinya. Kemudian bibliographic coupling, bidang disiplin apa yang berkembang belakangan ini, yaitu dengan bibliographic coupling. Kemudian ada co-citation, siapa peneliti sentral yang berperan dalam komunitas. Jadi ini kalau ada satu peneliti ya, satu artikel internal peneliti yang disitasi secara bersamaan oleh 2 peneliti lainnya. Gitu. Kalau peneliti lain, nah itu co-citation, kemudian concurrence, dan bagaimana perkembangan tema risetnya. Ini kita melihat dari topik-topik yang dilihatnya dari keyword yang di artikel, nah itu nanti dipetakan, nah itu kita melihatnya berarti co-occurrence. Nanti kita bisa melihat
secara langsung ya di Fosfiorenya. Kemudian setiap teknik ini, ya ini kan teknik-tekniknya, ini sama ya, tapi ini berbeda sebetulnya slide-nya. Setiap teknik ini dia punya karakteristik data yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk co-authorship itu kita hanya butuh afiliasi autornya saja, jadi nama dan afiliasinya. Sebentar, izin, saya bersihkan dulu. Oke. Kemudian kalau untuk citasi, nah kita butuhnya ini nama autor. Ini sekali lagi data yang kita scope data kita yang kita teliti di riset bibliometrik adalah metadata. Jadi nama autor, institusi, afiliasi, kemudian nama jurnal penerbitnya, DOI-nya, tahun terbitannya, kemudian referensinya, abstraknya, judulnya, itu yang kita ambil datanya, itu yang kita teliti. Nah ini untuk setiap teknik ini beda-beda data yang dibutuhkan. Untuk authorship itu hanya author affiliation, citation itu yang dibutuhkan nama penulis, citasinya, judulnya, jurnal yang menerbitkannya, DOI-nya, dan referensinya. Untuk meneliti bibliographic coupling, itu yang dibutuhkan nama penulisnya, judulnya, jurnalnya, DOI, dan reference. Untuk citation hanya butuh reference. Untuk occurrence, kita butuh judul, abstrak, keywords, dan indeksnya. Nah, setiap ini kan beda. Nah, inilah yang menjadi penentu database mana yang harus kita tuju untuk mencari dataset. Nah, kalau kita sudah memilih kita mau melakukan teknik apa di bibliometrik ini, baru kita bisa tentukan kira-kira kita mengambilnya dari mana. Karena setiap database itu menyediakan dataset yang berbeda-beda. Gitu. Jadi setiap database itu misalkan Scopus itu menyediakan lengkap dari mulai nama penulis, judulnya, abstraknya, keywordnya, DOI-nya, publisher-nya, itu lengkap. Tapi kalau database lain terbatas. Nanti ada sedikit penjelasannya. Nah ini ya, setelah kita menentukan tadi tekniknya apa, kemudian kita tahu data apa saja yang dibutuhkan dengan teknik yang kita pilih, baru kita bisa menentukan kira-kira dari mana kita mengambil datanya, database mana. Jadi database-nya. Nah, pengambilan dataset dari database, kemudian yang akan nanti kita olah di Fosviewer maupun Google Shiny itu ada dua alur kerja. Yang pertama, alur kerjanya kalau kita download datanya, baru kita masukkan ke dalam alat, kemudian kita analisis. Ada yang kita buka dulu alatnya, kemudian kita mengambil datasetnya lewat kode API ya. Nah, ini dua alur kerja ini beda-beda untuk database-nya. Kalau yang di-download dulu, kemudian baru diunggah ke alat, itu ini publisher. Database-nya nih ada Scopus, WOS, PubMed, Lens, Dimension. Jadi kita bisa download dulu datanya, kemudian kita bisa masukkan ke alat. Nah, tapi kalau yang harus lewat API, itu ini Crossref, Semantic, OpenAlex, ya, Wikidata. Nah, itu harus, jadi kita buka dulu alatnya, baru kita masuknya itu lewat kode API. Kita harus tahu, harus masuknya itu pakai API. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya selain alur kerja ini ya, kelebihannya, kok ini kayak ribet ya, misalnya yang Scopus ternyata harus download dulu. Memang kesan awalnya seperti ribet, tapi dengan kita memakai alur kerja yang ini, yang ke satu ini, kita download dulu baru kita masukkan, kita bisa melakukan ini. Kita bisa memastikan data kita bersih atau tidak. Ya, kalau kira-kira kotor ya kita bisa bersihkan dulu. Karena kan kita belum masukkan ke alat. Nah, jadi kita bisa bersihkan di luar alat. Setelah kita download, kita cek dulu, kita bersihkan dulu, baru kita masukkan ke alat. Baru kita visualisasikan. Nah, baru nanti yang visualisasinya otomatis sudah bersih dan bisa kita analisis dengan seksama gitu. Itu kelebihannya. Tapi kalau yang kita langsung ngambil datanya, kita tarik pakai API ini, apa adanya, seada-adanya dari database tersebut. Jadi mau itu ada duplikasi, bahkan mungkin triple, ya ada terjadi pengulangan berkali-kali, datanya sama, keywordnya sama, mirip-mirip, kita tidak bisa apa-apakan gitu.
tidak bisa kita bersihkan dulu gitu. Nah, eh, ini tuh berdasarkan penilaian dari peserta ya biasanya. Terus publish or perish itu apa sebetulnya? Apakah itu metode atau alat atau apa gitu? Nah, publish or perish itu sebetulnya bridge ya, atau jembatan antara kita dengan database. Nah, biasanya yang database-nya berbayar, tidak bisa kita akses kapanpun, tidak bisa kita akses semua gitu ya kalau tidak berbayar. Nah, itu dibantu oleh publish or perish ini. Gitu. Ini ada beberapa keterbatasannya, dampaknya apa dalam riset kita, dalam riset bibliometri kita, dan ada solusinya juga sebetulnya. Gitu. Tapi ya bisa, ini adalah salah satu solusi alternatif kalau memang kita tidak bisa mengakses ke Scopus ataupun Web of Science-nya. Gitu biasanya di kali ya digunakan cara ini pakai publish or perish itu. Tapi kita tidak akan menggunakannya di sini karena kita bisa mengakses langsung ke database-nya, entah itu Scopus maupun Web of Science. Jadi kita tidak perlu menggunakan jembatan ini. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi ini bukan masalah mana yang terbaik ya karena tertentu ya bayarnya paling mahal berarti terbaik, bukan. Tapi ini lebih ke mengenai ketersediaan data. Jadi kalau dari ketersediaan data, karena kita harus melihat kebutuhan data kita tadi dari teknik yang kita akan lakukan, maka kita harus cek ketersediaan data dari database-database-nya. Nah, di sini yang paling lengkap itu Scopus dan Web of Science, itu semua datanya lengkap. Jadi analisis bibliometrik yang didukungnya kalau Scopus itu semua bisa. Nanti bisa dilihat, Bapak Ibu mungkin masih mencoba ya, kalau yang pernah melakukan analisis bibliometrik, misalkan mengambil data dari Lens, bisa bedakan data dari Lens, Dimension maupun Scopus, itu nanti di Force Viewer-nya, itu teknik-tekniknya belum tentu semuanya nyala. Jadi kalau kita ngambil database-nya dari database Lens, Scopus, dan Web of Science, tadi ya bukan yang premium, Dimension pun harus yang premium, itu nanti tidak semuanya nyala tekniknya. Tapi kalau menggunakan Scopus atau data dari Web of Science, itu nanti semua teknik ini on ya. Dia bisa diklik, bisa dilakukan. Gitu. Jadi bagi yang bertanya, kok di First Viewer saya nggak ada ya, nggak bisa citation, nggak bisa diklik gitu, atau nggak bisa keukuran, karena datanya tidak mendukung. Gitu. Karena tidak ada data untuk teknik ini. Karena untuk kookurasi itu kan harus ada keywords, harus ada abstrak yang di dataset kita. Begitu. Jadi setiap database itu menyediakan data yang berbeda, strukturnya pun berbeda, otomatis ketika analisis bibliometrik nanti teknik-tekniknya bisa jadi ada perbedaan. Begitu. Jadi masih banyak ya sebetulnya, masih banyak nih database ini hanya contoh saja, hanya contoh beberapa perbedaan antara beberapa database. Nah, ini sudah masuk ke tadi secara konsepnya ya bibliometrik, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya. Nah, ini sudah masuk sebetulnya ke langkah yang ini, yang ketiga. Yang ketiga tadi ketika mengkolek data. Ketika kolek data ya, langkah yang ini. Nah, kita mulai ke